Hai guys, welcome back to Iman. Masih bersama dengan saya Victor. Di seri perkataan sulit Yesus kali ini, kita akan membahas sebuah ucapan Yesus yang terkesan cuek, kasar, dan juga tidak sensitif. Apakah itu? Ayat ini diambil dari Matius 8 ayat 18 sampai dengan 21, di mana konteksnya pada waktu itu ada satu orang pria yang mendengarkan perkataan Yesus dan dia mau jadi pengikut Yesus. Hanya saja, ia meminta untuk menguburkan ayahnya terlebih dahulu. Dan kita melihat jawaban Yesus di ayat yang ke-21. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Ini kita nggak salah dengar kan? Yesus ngomong seperti ini. Yesus yang penuh kasih, tetapi kok terkesan tidak sensitif ya? Bukankah permintaan pria ini sederhana dan juga baik? Memang apa salahnya mengubur ayah sendiri? Dan apakah yang Yesus maksudkan dengan orang-orang mati mengubur orang mati? Saya yakin dan percaya ini pasti adalah pertanyaan-pertanyaan kalian semua kan? Saat kita berpikir akan penguburan, pasti kita membayangkan penguburan zaman yang sekarang, di mana prosesnya cenderung sederhana dan juga singkat. Begitu seseorang meninggal, dalam hitungan hari, biasanya sudah ada di dalam rumah duka. Dan begitu proses di rumah duka selesai, langsung dibawa ke pemakaman untuk dikubur. Terlepas daripada variasi proses yang mungkin ada, tetapi umumnya prosesnya tetaplah singkat dan paling hanya memakan waktu beberapa hari. Namun, situasi pria di dalam ayat ini amatlah berbeda, karena ayahnya belumlah mati. Saat pria ini berkata bahwa izinkanlah aku untuk menguburkan ayahku terlebih dahulu, maknanya amatlah berbeda dengan apa yang kita pahami pada hari ini. Makna sesungguhnya daripada pria ini, bahwa seakan-akan pria ini berkata kepada Yesus, "Tuhan, aku akan mengikut Engkau, tapi biarkanlah dahulu aku tinggal bersama dengan ayahku sampai ia mati. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tapi saat waktu itu tiba, aku akan menguburnya, dan barulah setelah itu, aku akan mengikut Engkau." Kita tidak tahu kapan ayah daripada pria ini akan meninggal. Bisa minggu depan, bisa tahun depan, atau mungkin 10 tahun lagi. Atau mungkin juga apa yang dipikirkan oleh pria ini adalah warisannya. Jadi mungkin saja pria ini ingin menunggu hingga ayahnya meninggal sehingga ia bisa mendapatkan warisannya. Jadi seakan-akan dia berkata kepada Yesus bahwa, "Tuhan, aku punya uang nih yang menunggu untuk masa depanku. Jadi tunggu itu semua selesai, baru aku akan mengikut Engkau." Kemungkinan alasan lainnya adalah bahwa pria ini takut dimarahi oleh ayahnya ataupun juga dia setia kepada keluarganya. Namun terlepas dari apapun itu alasannya, di sini kita bisa melihat bahwa pria itu ragu untuk mengikuti Yesus karena ada hal yang lebih penting yang ingin dilakukan pada waktu itu. Menurut pria ini, mengikuti Yesus itu penting, tapi tidak sepenting untuk menemani ayahnya hingga ia mati. Prioritasnya salah dan Yesus bisa melihat hal itu. Pria ini membuat sebuah asumsi yang salah, di mana dia berpikir bahwa nanti saja dia bisa mengikuti Yesus. Saat ini ada begitu banyak orang yang juga melakukan hal yang serupa, berpikir bahwa nanti saja mengikuti Yesus, tapi saat itu tidak pernah tiba. Entah karena mereka terlalu sibuk dengan urusannya sendiri, atau beberapa dari mereka meninggal sebelum memiliki kesempatan itu. Mengikuti Yesus adalah sebuah prioritas yang harus dilakukan segera. Mari kita baca Ibrani 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Oke, sekarang kita kembali ke dalam perkataan Yesus. Siapakah orang mati yang dikatakan Yesus untuk mengubur orang mati? Mati yang digunakan dalam ayat ini menggunakan dua pemahaman yang berbeda. Orang Yahudi umumnya juga menggunakan kata mati untuk menggambarkan penolakan terhadap sesuatu, atau sesuatu sudah tidak lagi memiliki kendali atas kita. Makanya, kalau kita membaca di Roma 7 ayat 4, dikatakan bahwa kita semua telah mati bagi hukum Taurat. Ataupun juga di Roma 6 ayat 11, dikatakan bahwa kita telah mati bagi dosa. Artinya, hukum Taurat dan juga dosa sudah tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Jadi, orang mati yang dimaksudkan oleh Yesus di dalam ayat ini adalah orang yang mati secara spiritual. Dan biarkanlah orang yang mati seperti ini mengubur orang yang mati secara fisik. Tapi, Yesus sedang berkata kepada pria ini bahwa tugasnya adalah untuk mengikuti dia. Tapi, jangan pula ini disalahartikan. Jelas bahwa Yesus mengatakan bahwa kita perlu menghormati kedua orang tua kita. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa Yesuslah yang terutama. Dan kalau kita baca di dalam kitab Matius, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, dan juga Matius
begitu menyadari bahwa Yesus itu adalah Tuhan, langsung mengikuti dia saat diajak oleh Yesus. Pria yang mau mengubur ayahnya terlebih dahulu menunjukkan bahwa dia lebih peduli akan hal duniawi dibandingkan dengan mengikuti Yesus. Dan jangan pula kita berpikir bahwa Yesus itu tidak sensitif akan yang namanya penderitaan atau juga kematian. Salah satu tujuan utamanya turun ke bumi adalah agar kita semua tidak jatuh dalam kematian kekal. Dan saat teman terdekatnya, yaitu Lazarus, meninggal, kita melihat bahwa Yesus menangis dan pergi ke kuburannya. Sama seperti pria yang mau menguburkan ayahnya terlebih dahulu, kita tidak bisa menduakan Yesus. Antara kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan di atas segala-galanya, atau tidak. Kita tidak bisa memprioritaskan kepentingan pribadi kita di atas Yesus. Dan pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pada hari ini adalah, sudahkah kita memprioritaskan Tuhan sebagai yang utama di dalam kehidupan kita? Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu kita semua ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, serta komen kalau ada hal-hal yang kita bisa diskusikan bersama, dan jangan lupa juga buat subscribe, serta nyalakan loncengnya ya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video selanjutnya. So thank you guys for watching, see you in another episode. Tuhan Yesus memberkati.